Pendengar, saatnya kita ikuti siaran kampanye dialogis bersama pasangan calon Bupati Wakil Bupati Kabupaten Banjar nomor urut 2 Dr. Andin Sopianor SHMH dan Kiai Haji Muhammad Syarif Bustami atau Guru Oton. Kampanye dialogis Pilkada Kalsel 2020. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang pendengar. Siaran kampanye dialogis Pilkada 2020 hari ini bersama yang hadir hanya satu ya, yaitu calon Bupati Kabupaten Banjar nomor urut 2 Dr. Andin Sopianor SHMH. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum, apa kabar Pak Andin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semua. Ya, sebelum memulai penyampaian visi, misi, dan program, silakan untuk menyampaikan profil, kiprah, atau aktivitas yang pernah digeluti. Ya, terima kasih. Pertama saya sampaikan saat ini saya sebagai salah satu dosen di Universitas di Banjarmasin, tepatnya Universitas Ahmad Yani, dan juga alhamdulillah saya juga mantan anggota DPRD Kabupaten Banjar selama 3 periode dan ada beberapa konsultan juga yang ikut kita gabungi di sana. Oke. Itu tadi profil, kiprah atau aktivitas yang digeluti pasangan calon bupati, wakil bupati, hanya calon bupati yang hadir pada hari ini. Pendengar, sekarang kita ikuti penyampaian visi misi dan program dari pasangan calon bupati. Baik, untuk Pak Andin, silakan. Setelah itu nanti kami akan mengundang Anda pendengar untuk bergabung melalui line telepon kami di 0511-3251-562 dan 0811-511-410. Oke. Terima kasih kepada RRI yang telah memberikan kesempatan kepada kami, khususnya saya, karena kebetulan Al-Mukarram Kiai Haji Syarif Bustami tidak bisa berhadir dikarenakan memang banyak jadwal untuk melakukan sosialisasi. Kepada seluruh warga Kabupaten Banjar dan Kalimantan Selatan, terima kasih untuk kesekian kalinya RRI sudah memberikan kesempatan kepada saya khususnya untuk menyampaikan visi dan misi tentang tagline besar kami, yaitu Banjar Bersinar. Banjar Bersinar itu adalah bagian penting untuk memastikan bahwa ke depan Kabupaten Banjar itu memiliki satu daya tempur, daya tahan yang kokoh, sehingga apapun yang akan masuk ke Kabupaten Banjar yang bersifat negatif tidak akan mudah begitu saja. Yang kedua, Banjar juga pengen menjadi salah satu kabupaten mandiri. Kabupaten mandiri yang kokoh, dan kita pengen menciptakan suatu iklim bagaimana masyarakat Kabupaten Banjar tidak tergantung dengan daerah-daerah lain. Dan yang terakhir, kita juga sepakat bahwa Kabupaten Banjar itu menjadi salah satu kabupaten yang sejahtera, sehingga semua elemen masyarakat khususnya petani, pedagang dan lain sebagainya, semua yang ada di Kabupaten Banjar bercita-cita bahwa pengen mewujudkan Banjar itu sejahtera. Apapun hal yang perlu kita penting laksanakan dalam konteks Banjar Bersinar adalah memastikan untuk mencetak manusia-manusia yang unggul, kreatif dan inovatif. Banjar kita tahu semuanya hampir muslim, 90% lebih muslim, artinya kita harus memiliki akhlak-akhlak yang baik. Kita contoh salah satunya ada akhlakul karimah dari Rasulullah SAW. Bingkai besar kami dari Kabupaten Banjar yang notabene adalah salah satu kota Serambi Bekah, kami harus menyampaikan kepada publik bahwa daerah kami adalah daerah yang terbuka, toleran, dengan prinsip-prinsip rahmatan lil alamin. Itu visi besar kami yang mau saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banjar dan Kalimantan Selatan. Adapun misi kita, ada 3 program yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Pertama adalah soal peningkatan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Pendidikan itu ada terobosan yang kami lakukan, mungkin salah satunya di Republik ini kami akan memberangkatkan siswa, mahasiswa, santri ataupun santriwati sebanyak 100 orang untuk bisa belajar ke luar negeri. Program itu berupa beasiswa. Yang kedua, kami pastikan juga kepada guru-guru kami, khususnya guru-guru agama, honor dan kaum masjid juga, dan mudah-mudahan kami diberikan dan diperkenankan untuk
masih bisa memberikan santunan kematian kepada masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Banjar. Insentif menjadi salah satu alat yang bisa memberikan tambahan kepada guru-guru agama kita. Dan yang ketiga, untuk sumber daya manusia juga perlu kami sampaikan bahwa ada anak-anak kita yang putus sekolah, ada juga anak-anak kita yang sekolah pesantren yang belum mendapatkan ijazah negeri. Maka kita akan berikan mereka untuk bisa digratiskan paket C nantinya. Mudah-mudahan dengan adanya paket C, mereka bisa untuk melakukan kuliah lagi, mereka bisa untuk melakukan daftar pekerjaan, dan mereka bisa melakukan kreativitas-kreativitas yang nanti akan kita arahkan kepada satu titik tujuan, yaitu pengen mencetak manusia yang unggul sehingga wujud besar Kabupaten Banjar menjadi kabupaten yang bersinar akan bisa terwujud. Yang kedua, musim Covid ini sekarang tidak ada kata yang lain yang harus kita sampaikan kepada publik, bahwa Banjar Bersinar sangat konsen sekali terhadap perekonomian di Kabupaten Banjar, khususnya adalah persoalan ekonomi mikro. Ekonomi mikro menjadi sangat penting untuk menopang rumah tangga kita saat ini, karena ekonomi mikro itu adalah salah satu alat dasar bagaimana caranya kita jangan sampai anak-anak kita tidak sekolah, bagaimana caranya tidak sampai kelaparan dan sebagainya. Nah, mikro itu terletak pada program UMKM. Nah, dan yang terakhir, untuk menopang poin 1 dan 2 sumber daya dan ekonomi tidak ada yang bisa kita lakukan karena kita adalah instrumen regulasi di pemerintahan daerah, maka kita harus tingkatkan sumber pendapatan kita, baik pendapatan asli daerah maupun pendapatan lain-lainnya. Kami mencoba untuk menyampaikan kepada publik, pertama, saat ini badan usaha milik daerah di semua daerah di kabupaten kota di Indonesia memang banyak terjadi penurunan dan kepercayaan publik. Insya Allah kami akan membuat satu terobosan penting, bagaimana perusahaan daerah itu bisa lebih kreativitasnya tinggi, bisa lebih bersaing dengan dunia-dunia usaha lainnya. Maka ruang badan usaha milik daerah itu akan kami coba elaborasi, akan kami coba revitalisasi agar perusahaan tersebut bisa menjadi perseroan terbatas, sehingga nanti ada saham, ada investor dari swasta yang bisa membeli saham perusahaan daerah. Mungkin besarnya tidak banyak, 49% sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, itu penting buat memastikan bagaimana cara Banjar itu bisa bersinar. Dan terakhir, tidak boleh lupa, kita akan galakkan dan dobrak semua instrumen pajak kita agar bisa maksimal, khususnya pajak-pajak yang pajak-pajak besar seperti P3 yang ada di tambang, P2 yang ada di perkebunan dan sebagainya. Yang terakhir adalah retribusi. Retribusi yang bisa kita tarik adalah retribusi yang Kabupaten Banjar sendiri atau pemerintah sendiri sudah memberikan infrastruktur dan pelayanan yang maksimal di tempat tersebut, sehingga tidak ada pembebanan kepada masyarakat-masyarakat miskin lainnya. Saya rasa itu yang paling penting untuk disampaikan kepada semua pemirsa RRI yang ada di Kabupaten Banjar dan Kalimantan Selatan. Ya, demikian penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon bupati, wakil Bupati Banjar nomor urut 2 Dr. Andin Sopianor SH.MH. Nah, seperti janji saya tadi, kami membuka interaktif, namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu yang satu ini. Pilkada Serentak 2020. Jangan kada ingat, tanggal 9 Desember 2020 memilih calon kepala daerah, baik gubernur, wali kota, dan bupati. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Khusus di Benua kita, Kalimantan Selatan, ada 8 daerah, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kota Baru, dan Kabupaten Tanah Bumbu. Pilkada Serentak 2020, pilihlah sesuai dengan hati nurani Hampian. Dan yang paling penting, umpati protokol kesehatan saat berada di tempat pemungutan suara. Negara Indonesia Pro 1 FM, kanal inspirasi. Masih dalam siaran kampanye Dialogis Pro 1 RRI Banjarmasin. Silakan kepada Anda pendengar untuk interaktif bersama pasangan calon bupati. Kali ini hadir hanya bupatinya saja dengan nomor urut 2 yaitu Dr. Andin Sopianor SH.MH. Silakan Anda bergabung di line telepon kami 051132515562 dan 0811531410. Ya, silakan. Ya, halo, selamat siang.
Bapak Yusuf, selamat siang. Bapak Yusuf di mana, Pak? Bapak Yusuf di kilometer 7, silakan Pak Yusuf. Pak Ahmad di 47. Halo? Ya, silakan Pak. Pak Yusuf apa Ya. Pak Ahmad? Iya, Pak Ahmad di 47. Pak Ahmad di 47, silakan Pak Ahmad. Iya, Bersama ini Pak Andin. 47. Ya. Iya, Pak Andin. Ini kan kalau misalnya terpilih Pak Andin ya, saya ingin melihat bagaimana nantinya kawasan Kertakanyar 47 itu bisa juga khususnya di kawasan Jalan Mahliga itu Pak ya. Itu infrastrukturnya mungkin diperbaiki lah Pak. Karena itu kan berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin di bagian belakang itu Pak. Nah, saya bertempat tinggal di sana, kita melihat memang ada sedikit, bisa dikatakan agak jomplang lah, antara yang milik Pemko Banjarmasin dengan yang milik Pemko Banjar, infrastruktur itu. Nah, jadi bagaimana nantinya ke depan kawasan Kertakanyar yang mungkin bisa dikatakan yang agak jauh Pak ya, dari pusat kota Martapura sana ke sini. Itu pun harus mendapat menjadi perhatian dari Bupati yang akan datang, kita harapkan seperti itu. Jangan lagi misalnya hanya kawasan Martapura saja yang menjadi prioritaskan, sementara kawasan-kawasan di pinggiran lainnya ini perhatikan. Begitu juga dengan kawasan infrastruktur penunjang lainnya, Pak, sekolah-sekolah misalnya dan sebagainya, yang kita harapkan ini nantinya pun bisa lah mendapat perhatian serius lah. Karena ini perbatasan dan juga wajah dari Kabupaten Banjar berhadapan langsung dengan Kota Banjarmasin. Saya kira itu Pak Andin, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad yang ada di kilometer 7. Ini masukan yang sangat luar biasa bagus, dan ini adalah salah satu informasi kepada kami agar ke depan Kabupaten Banjar itu tidak hanya bergelut pembangunan yang ada di Martapura khususnya. Sepakat sekali Pak, ada konsentrasi infrastruktur yang harus kami pastikan di daerah perbatasan. Salah satunya adalah di daerah Kertakanyar yang berbatasan dengan Banjarmasin. Ada juga daerah Kuin, Alu-Alu khususnya, ada Kuin kecil, ada Kuin besar yang berbatasan juga langsung dengan Banjarmasin, dan beberapa titik daerah lainnya termasuk ada di Marabahan. Jadi memang infrastruktur ini adalah yang menjadi problem besar kenapa sampai tidak bisa terrealisasikan. Nah, ini mungkin PR penting buat kami, tapi bagi Pak Ahmad dan Pal 7 sekitarnya, sahabat-sahabat kami, warga kami yang ada di Kabupaten Banjar khususnya adalah di titik-titik perbatasan 2021 sampai dengan 2024 tidak ada lagi rasa malu sebagai warga Kabupaten Banjar, karena kita pastikan infrastruktur daerah perbatasan menjadi skala prioritas kita. Insya Allah Pak Ahmad doakan kami dan sampaikan kepada warga juga di seluruhnya, keluarga Bapak juga, bahwa kami Ulun Andin Sopianur bersama dengan Guru Oton adalah orang yang sangat sekali konsen terhadap infrastruktur yang ada di perbatasan. Tidak juga hanya persoalan sumber daya manusia, tapi infrastruktur juga menjadi catatan penting buat kami untuk membuktikan bahwa wujud nyata Banjar Bersinar itu adalah salah satunya dengan memberikan fasilitas yang nyaman dan juga bisa membuat orang hadir di Kabupaten Banjar khususnya di perbatasan bisa jadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak Ahmad atas masukan yang telah diberikan kepada kami. Baik, setelah Pak Ahmad di kilometer 7 ada pendengar kita lagi, Pak Andin, Bapak Suryani di perbatasan Kota Banjarmasin Kabupaten Banjar. Silakan Pak Suryani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun muara pemangkih alu-alu ulun nak posisi. Dari apa yang pian sampaikan, ini tentu ada beberapa hal yang menarik yang ulun coba mencoba membayangkan implementasinya ini di daerah Pemangkih, Muara Layap, Alu-Alu gitu kan. Apakah ini bisa dioptimalkan, kemudian progresifnya seperti apa? Ulun perlu mendengar gambaran pian seperti apa. Karena SDM dan ekonomi tentu parameternya adalah kita bisa melihat di EPM Pak, di indeks pembangunan manusia. Nah, barangkali ukuran bagaimana meningkatkan sumber daya manusia tentu parameternya dilihat dari EPM Kabupaten Banjar, kemudian supply yang terbesarnya di daerah mana, mungkin ada mapping kan yang sudah dilakukan. Misalnya tata layap Muara Layap, Pemangkih dan Alu-Alu ini EPM-nya seperti apa? Kira-kira Bapak sudah melihat gambaran real gitu kan seperti apa? Ini langsung berbatasan dengan Kota Banjarmasin kan gitu nih. Pusat-pusat sentra-sentra yang bisa ditumbuh kembangkan dari sektor ekonomi.
Nah kemudian masih ingat kita bahwa Banjar Bakula ini nih manis didengar aja gitu kan. Ada apa kira-kira persoalan dengan konsep Banjar Bakula ini? Apakah Kabupaten Banjar kada mau bakula atau kula-kula lain kada mau kebanjaran kan gitu nih. Konsep-konsep yang kita pikirkan. Nah itu satu. Yang kedua kita berharap tadi ada banyak penerimaan yang harus dilakukan, pajak kemudian distribusi. Satu hal yang perlu tadi ulun mendengar adalah upaya revitalisasi BUMD. Ada apa gerang Pak? BUMD Kabupaten Banjar kita saat ini. Apakah salah kelola atau memang tidak dikelola secara profesional gitu. Nah jadi jangan-jangan suasana seperti ini akan terulang lagi di masa-masa nanti, dan kita berdoa mudah-mudahan Pak Andin terpilih dan konsep ini akan digagas secara progresif gitu kan. Barangkali itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad sangat luar biasa dan konstruktif, kritik dan masukannya sangat luar biasa. Ulun kebetulan pengen belajar banyak nanti dengan Pak Ahmad, bisa ngobrol langsung dengan Pak Ahmad bagaimana cara indeks pembangunan kita di Kabupaten Banjar yang alhamdulillah pada saat Pak Suryani ya, mohon maaf Pak Suryani, alhamdulillah kita memang mendapatkan rating yang paling bawah saat ini. Dari 10 besar di kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan, dulu pada tahun 2014 ke bawah, kita alhamdulillah cukup lumayan bagus, masuk ke dalam kriteria 5 besar. Tapi hari ini kita masuk kepada 10 besar ke bawah. Ini menjadi catatan penting Pak untuk memastikan ke depan. Tidak hanya soal sumber daya manusia, tidak hanya soal perekonomian, tidak hanya juga soal infrastruktur. Insya Allah Pak Ahmad, kita lebih intens nanti mendiskusikan ini di dalam ruang yang lebih luas, lebih panjang. Saya pengen mendengar, Ulun pengen mendengar Pak Ahmad nanti memberikan masukan-masukan yang lebih konstruktif. Jikalau nanti Allah memberikan izin kepada Ulun agar bisa memimpin Kabupaten Banjar. Pak Suryani mohon maaf ini menyebutkan berkali-kali keliru karena di tampilan ini. Yang terakhir ini soal ini Pak Suryani, soal badan usaha milik daerah. Kita tahu bahwa revitalisasi BUMD itu selalu saya dengungkan. Kenapa? Penyebab pertama adalah memang ada kekeliruan dalam pengelolaan, ada tidak profesionalisme. Ini menyangkut soal mindset. Mindset kita selalu saja bahwa badan usaha milik daerah itu adalah milik pemerintah daerah. Kalau sudah milik pemerintah daerah, maka bau dari nepotisme dan kolusi sangat rentan terjadi di situ. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa badan usaha milik daerah itu jangkauannya dalam berinteraksi dalam wilayah-wilayah bisnis sangat terbatas. Banyak pihak swasta yang a priori terhadap badan usaha milik daerah. Kenapa? Karena selalu saja hubungannya dengan tindakan-tindakan yang berbau korupsi. Nah, padahal kalau kita belajar B2B di dalam ruang yang lain atau perdata usaha dengan bisnis, ya paling pilihan terakhir kalaupun tidak bisa dilaksanakan adalah one prestasi, berarti wilayahnya perdata. Tapi kalau sudah berurusan dengan badan usaha milik daerah, ujungnya tidak hanya one prestasi, ujungnya adalah kasus-kasus pidana korupsi kalau terjadi hal-hal yang mungkin bisa merugikan keuangan daerah. Itu hal yang paling penting. Terobosan yang terakhir Pak untuk urusan pajak dan retribusi, insya Allah mudah-mudahan saya juga butuh masukan yang lengkap dari Pak Suryansah agar nanti kami dengan Guru Oton kalau diberikan masukan dan saran kami bisa akan aplikasikan untuk Kabupaten Banjar ke depan. Nah terakhir tadi saya lupa soal Banjar Bakula, insya Allah Pak, hari ini mungkin soal political will dan goodwill dari pemerintahan perlu dilakukan tentang bagaimana sih grand design dari Banjar Bakula tersebut. Tapi karena waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Ulun sangat minim sekali, maka Ulun pastikan 2021 insya Allah Pak, Banjar Bakula itu menjadi salah satu agenda penting kita untuk mendiskusikan kepada semua stakeholder yang berkepentingan, khususnya nanti Pak Suryansah bantu Ulun jikalau memang Allah memberikan izin kepada Ulun, dan mudah-mudahan Pian bisa menitipkan nomor telepon agar nanti bisa berkomunikasi dengan Ulun. Terima kasih Pak Suryansah atas masukan-masukan dan kritikannya. Baik, ada Pak Ahmad
di kilometer 7 tadi dan Pak Suryani di perbatasan Kota Banjarmasin Kabupaten Banjar, dan mohon maaf juga untuk para pendengar yang banyak sekali menelpon nih Pak Andin ya. Tapi karena waktu kita sangat terbatas kami tidak bisa menerima, dan sudah di penghujung waktu dalam siaran kampanye dialogis pasangan calon Bupati Wakil Bupati Banjar nomor urut 2 Dr. Andin Sopyanur SH MH dan Kiai Haji Muhammad Syarif Bustami atau Guru Otan. Silakan Bapak menyampaikan poin penting dalam visi misi dan juga dukungan untuk melangkah menuju Bupati Wakil Bupati Banjar 2021-2024. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kabupaten Banjar yang tergabung di Cita-Cita Besar Banjar Kembali Bersinar. Pertama, saya memberikan masukan dan saran agar ke depan memilihlah dengan hati nuraninya, memilihlah dengan rasionalitasnya, memilihlah sesuai dengan arahan dan anjuran daripada ulama-ulama kita, daripada orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang bagaimana ke depan membawa dan membangun Kabupaten Banjar ini lebih baik. Ulun bersama dengan Guru Oton adalah pelaksana mandat ulama. Ulun bersama dengan Guru Oton adalah pelaksana daripada mandat rakyat yang ada di Kabupaten Banjar. Ulun juga bersama-sama nanti kalau misalnya Allah memberikan izin kepada ulun, partai politik termasuk di dalamnya adalah anggota DPRD Kabupaten Banjar, pihak-pihak lain seperti Forest dan kawan-kawan lainnya yang terlibat di dalam pemerintahan Kabupaten Banjar akan kami bangunkan sinergitas yang baik sehingga terbangun semua hal yang baik di Kabupaten Banjar. Kami pengen Banjar itu ke depan menjadi salah satu rujukan ilmu pendidikan Islam yang ada di Kalimantan khususnya. Dan kami juga pengen Kabupaten Banjar ke depan menjadi salah satu pilot project pertumbuhan ekonomi mikro maupun makro yang ada di Kalimantan. Kami pengen bahwa Kabupaten Banjar itu menjadi sebuah kabupaten yang bisa dikenal oleh dunia luar, khususnya tetangga-tetangga kita yang ada di Pulau Sulawesi, di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa dan lain sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya akan bisa lebih baik. Ulun dengan Guru Oton paslon nomor 2 dengan tagline Banjar Kembali Bersinar. Berharap dan berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu semua masyarakat Kabupaten Banjar bisa memberikan doa kepada kami, sekaligus juga memberikan dukungan kepada kami pada tanggal 9 Desember 2020. Kami menolak politik uang. Kami sekali lagi menolak politik uang, karena politik uang menurut para ulama adalah sesuatu yang tidak baik dan haram. Menurut undang-undang akan bisa mencelakakan Bapak Ibu sekalian. Pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, insya Allah tidak akan pernah dibebani dengan hal-hal yang berkaitan yang tadi saya sampaikan, khususnya adalah politik uang. Sekali lagi saya ucapkan kepada masyarakat Kabupaten Banjar, terima kasih atas dukungan pencalonan Ulun dan Guru Oton kemarin. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengajak keluarganya, handai tolannya semua untuk memberikan dukungan pada tanggal 9 Desember. Sekali lagi Ulun ucapkan terima kasih, mohon ampun dan mohon maaf. Ulun akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian siaran kampanye dialogis bersama calon Bupati Banjar nomor urut 2 Dr. Andin Sopyanur SHMH. Jangan lupa pastikan suara Anda tersalurkan pada 9 Desember 2020 mendatang. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Faiza Hasan, selamat siang. Demikianlah kampanye dialogis Pilkada Kalsel 2020. FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Banjarmasin. Mobile Application RRI Play.